Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan informasi kekinian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dalam bincang kali ini, kita akan membahas topik optimisme dan efikasi diri dalam menghadapi online learning. Bersama kami telah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Sriwiworo Retno Indah Handayani, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Wisnu Wardana Malang dan beliau sebagai konselor pendidikan dan keluarga. Selamat datang Ibu. Terima kasih Pak Alvin. Sama-sama Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Alvin? Sama Ibu, saya sehat selalu. Pada masa pandemi saat ini, banyak memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Banyak sekali siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan bahkan orang tua sendiri yang cukup cemas, bahkan stres ketika menghadapi perubahan dan pembelajaran online. Menurut Ibu, sejauh ini perubahan-perubahan seperti apa yang bisa Ibu lihat dalam online learning? Baik, seperti yang sudah disebutkan Pak Alvin tadi ya, Ya, Ibu. banyak sekali yang menghadapi perubahan, antara lain siswa, pun mahasiswa, guru, orang tua, ya Pak, semuanya akan menghadapi perubahan ini. Antara lain kalau secara teknis, dulunya kita menggunakan proses pembelajaran tatap muka ya, tatap muka. Betul. Kemudian masih walaupun beberapa kali atau menggunakan laptop, ada juga buku-buku literatur gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai online. Nah, mulai online otomatis ya. Otomatis dituntut kemampuan untuk bisa menggunakan perangkat-perangkat teknologi, juga harus update ya tentang aplikasi inilah itu, Zoom, Google Meet, Gmeet dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian di sisi lain juga itu kalau secara teknis, secara psikologis ya, secara psikologis juga harus disiapkan. Nah, kondisi yang harus disiapkan itu untuk menghadapi berbagai macam perubahan tadi itu membutuhkan suatu effort, suatu usaha, semangat yang tinggi untuk tetap bisa mampu menghadapi tuntutan-tuntutan secara akademik ya. Nah, jadi harus motivasinya yang harus ditingkatkan, usahanya, yakin untuk bisa mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dengan kondisi yang seperti saat ini. Menarik sekali Ibu yang tadi Ibu sampaikan secara teknis bahwasanya siswa dan mahasiswa, begitu pula guru, dosen harus menyesuaikan dengan perangkat teknologi. Betul. Yang mana secara tidak langsung tentu saja ada dampak. Nah, bagaimana dampak yang bisa Ibu sampaikan? Karena bisa saja semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dengan penyesuaian dengan perangkat teknologi bisa cemas dan bahkan stres seperti yang Ibu sampaikan. Silakan Ibu. Ya, Pak Alvin. Jadi dampak itu pasti ada ya, dampak itu Ya, pasti ada. Dan ini ada dari positif, secara positif juga negatif ya. Sekarang saya ambil positifnya dulu ya, supaya kita juga harus semangat nih. Bisa semangat nih. Harus ya. semangat Ibu. Nah, secara positifnya, kita jadi mau belajar nih, alat-alat teknologi, perangkat teknologi, aplikasi ini dan itu update ya.
Karena kita tidak mau ketinggalan, baik mulai tingkat SD, SMP, SMA maupun di mahasiswa. Nah, itu secara positif, jadi kita tambah ilmu. Menambah ilmu untuk di bidang teknologi juga, dan bagaimana kita supaya kita mampu menyerap tugas-tugas dengan baik secara positif. Kemudian kita juga akan menjadi sering kumpul dengan keluarga dan sebagainya gitu ya, dan kumpul yang positif biasanya ya, Ibu, ya? Positif, walaupun biasanya kita pagi sudah pada keluar, yang sekolah lah, yang kuliah, ya ayah ibu yang bekerja dan sebagainya. Nah sekarang quality time dengan keluarga ya, itu lebih bagus gitu. Itu sisi positifnya. Kemudian para orang tua juga semakin banyak mengenali anaknya, bagaimana lebih belajar memahami anak. Betul ya, Pak Alvin, begitu. Itu positifnya. Itu positifnya. Nah, kalau dari segi negatifnya nih sekarang. Ya, silakan. Kalau dari segi negatifnya, nah dari tuntutan-tuntutan seperti itu tadi, ya, itu terkadang memicu atau menstimulasi suatu kecemasan. Ya, betul sekali. Kecemasan. Jadi di sini banyak muncul kecemasan atau mungkin sampai stres ya. Kebetulan saya seorang konselor ya, jadi sering mendapatkan kasus-kasus yang berdampak daripada online learning ini, Pak Alvin. Iya, Ibu. Nah, jadi baik itu dari siswa sendiri, orang tua maupun guru. Itu dampak-dampak negatifnya. Ini contohnya ya Pak Alvin ya. Siap, saya pernah Ibu menghadapi suatu kasus. Ada seorang ibu yang datang. Ya. Ada seorang ibu yang datang nih. Dia mengatakan bahwa anaknya itu mengalami gangguan jiwa. Sampai segitunya, Ibu? Iya, betul Pak Alvin. Jadi anaknya mengalami gangguan jiwa. Tapi coba saya gali terus informasinya. Coba Bu ceritakan apa itu terjadi. Ya, anak saya itu sering marah-marah, kemudian sampai melempar saya, gitu ya. Kemudian tidak mau belajar sama sekali, tidak mau mengikuti sekolah yang secara daring di rumah itu tadi. Kemudian saya tanyakan, kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya aman-aman saja semuanya, dia masih mau, dia suka, masih semangat sekali untuk sekolah dan sebagainya gitu. Apa selain terjadi perubahan online learning itu ada perubahan lagi enggak Bu di dalam rumah saya gitu? Iya. Apa dampaknya di situ? Ternyata si ibu ini di PHK. Oh, karena dampaknya PHK. Jadi ya, Bu, si ibu ini di PHK, yang biasanya dia tidak pernah mendampingi anaknya untuk belajar dan sebagainya, sekarang jadi mendampingi. Ya, betul. Nah, ini dampak dari perubahan tadi Pak ya. Jadi ada di PHK. Dan sejak lama dia sebelum menikah sudah bekerja ini. Ya. Kondisinya seperti itu. Nah, sejak dia di PHK, dia mendampingi anaknya. Nah, si anak ini yang sebelumnya tidak didampingi oleh ibunya, sekarang jadi didampingi. Nah biasanya dia didampingi oleh mbaknya ini, ada pengasuhnya yang selalu iya betul, pinter dan sebagainya. Jadi si anak juga merasa ada penghargaan juga ya dari mbaknya. Nah ternyata selama didampingi ibunya ini tuntutannya semakin tinggi. Nah semakin tinggi. Kok gini? Kamu kalau belajar harus gini. Oh, nah, jadi perubahan juga terjadi ya Bu ya. Betul. Dari sebelumnya dari pengasuh kemudian kembali kepada orang tuanya dengan tuntutan yang lain juga. Ya. Jadi si anak ini kurang bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Ya, sehingga muncullah perilaku-perilaku seperti ngambek lah, marah-marah, ngomel-ngomel dan sebagainya. Dan ini memicu si ibu juga jadi marah-marah juga. Nah, sampai kemarin saya juga baca ya bahwa ada 246 laporan orang tua ke KPAI Pak Alvin. Banyak sekali ya, laporannya. Dengan adanya kondisi seperti itu ada beberapa laporan gitu. Jadi dampaknya anak, orang tua, termasuk hubungan suami istri. Jadi di dalam rumah tangga itu juga seperti itu. Jadi kompleks sekali ini kalau secara negatif ya. Kalau misalnya itu kalau anak-anak ya, kalau tingkat SMP, SMA juga mereka kan energinya masih banyak nih. Betul. Perlu kadang-kadang mengarahkan energinya, mengekspresikan dirinya dalam ruang yang lebih bebas. Nah, di sini ruangannya kan terbatas, Pak Alvin. Betul. Mereka juga kurang mengekspresikan dirinya. Jadi belum ada kebiasaan seperti itu, gitu ya. Sehingga harus ada upaya itu tadi. Bagaimana kita menghadapi semua ini? Gitu. Seperti itu. Jadi dampak-dampak positif dan negatif antara lain banyak sekali sih sebenarnya Pak ya. Jadi saya cuma menyebutkan secara garis besarnya saja sesuai dengan kasus yang pernah saya tangani juga itu Pak Alvin. Iya Ibu. Oke Ibu, menarik sekali
apa yang Ibu sampaikan sehubungan dengan dampak positif dan negatif ya Ibu ya. Terlebih Ibu memaparkan tentang kasus tadi ya. Ternyata dengan faktor ibunya yang di PHK sehingga bisa memberikan pengaruh juga kepada anak yang mana sebelumnya anak diasuh oleh pengasuh, kemudian diambil alih oleh orang tua, sehingga secara tidak langsung ada tuntutan juga dari orang tua kepada anak yang harus mengikuti apa yang harus ibunya mau. Betul. Sehingga tanpa sadar ada emosi ya Bu ya, emosi yang muncul ya, ekspresi emosi yang muncul baik dari anak maupun dari ibunya sendiri ya Ibu ya. Betul. Oke Ibu, sangat menarik topik ini. Nah, bagaimana Ibu, apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perubahan tersebut Ibu? Ya, jadi dengan adanya yang sudah saya sampaikan tadi antara lain ya, kita perlu dari diri kita perlu membentuk suatu keyakinan, suatu usaha, suatu motivasi untuk diri kita sendiri ya. Otomatis kalau kita memiliki itu, kita keluarnya juga akan bagus, kita juga akan bisa memotivasi anak, memotivasi keluarga ya. Baik itu siswanya juga akan termotivasi, gurunya juga ini dan sebagainya. Jadi ada proses psikologi ya, proses psikologi yang harus kita perhatikan di sini. Sesuai dengan topiknya itu adalah optimisme dan aktualisasi diri. Optimisme itu apa sih Pak Alvin? Mungkin kita juga sering mendengar ya. Optimisme itu adalah suatu keyakinan bahwa kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Kita yakin kita bisa. Itu yang kita butuhkan saat ini ya. Karena menurut penelitian juga itu ya, ada yang meneliti itu kebetulan, jadi prestasi anak-anak yang memiliki optimis tinggi potensinya lebih tinggi dari potensi dia sesungguhnya. Nah, itu sudah banyak diteliti ya. Itu sudah banyak diteliti. Sedangkan anak-anak yang pesimis sedangkan anak-anak yang pesimis itu potensinya lebih rendah atau di bawah potensi yang sudah dimiliki. Walaupun dua-duanya misalnya kalau kita bandingkan itu sebenarnya sebanding, tapi si A yang lebih optimis itu memiliki kemampuan yang lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aktualisasi diri mereka akan menjadi lebih bagus juga kalau sudah ada optimisme ya. Sehingga untuk perubahan-perubahan yang akan mereka hadapi itu akan lebih mudah ya. Satunya lagi kita akan bahas tentang self efficacy. Apa sih self efficacy itu Pak Elvin ya? Self efficacy itu adalah suatu keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengerjakan atau menghadapi segala sesuatu, baik itu tugas-tugas akademik maupun tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tujuannya. Jadi tujuannya apa? Dia akan lebih mudah meraih itu kalau dia memiliki self efficacy atau keyakinan yang tinggi. Nah, tapi kalau dia memiliki self efficacy yang rendah, kemungkinan dia akan menjadi berkurang gitu. Jadi effortnya berkurang untuk mencapai, untuk berusaha itu effortnya berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian dari mana hal ini terjadi? Ini beberapa hal banyak ya, dari pola asuh. Ini pola asuh nih ya. Kalau tadi pembelajaran online learningnya itu didampingi kan. Nah, kadang-kadang ada orang tua, kalau mahasiswa atau siswa ada teman ya yang membantu dia. Gimana ini caranya? Atau orang tua, gimana ini caranya? Kadang-kadang orang tua nggak telaten. Sini tak kerjakan, diketik sendiri kan, ini daring online. Jadi kemungkinan untuk guru misalnya tahu dan sebagainya itu kan kecil Pak Alvin. Betul. Jadi dia dikerjakan misalnya. Nah, ini adalah suatu pendampingan yang kurang bagus ya. Ini akan mendidik si anak ini menjadi tidak ada usaha, tidak ada kerja keras untuk mencapai sesuatu atau tujuan yang diinginkan. Jadi ini berpengaruh juga dari pola asuhnya, apalagi pada masa pandemi ini. Kalau untuk mahasiswa nih, mahasiswa, aduh aku kok belum bisa ya, belum familiar menggunakan perangkat ini dan sebagainya, temannya yang membantu, akhirnya dia keenaan nih, ya wes nanti saya traktir tak belikan itu atau dibelikan pulsa atau apa deh, yang penting kerjain. Nah, itu dia, itu yang menyebabkan self efficacy-nya itu tidak menjadi lebih meningkat, tetapi justru menurun. Jadi begitu Pak Alvin yang bisa saya sampaikan itu. Jadi anak-anak atau orang yang memiliki self efficacy yang tinggi, diri yang tinggi ya, itu
kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu lebih bagus ya. Kemudian kemampuan untuk meregulasi emosinya juga akan lebih bagus. Nah, silakan Pak. Menarik sekali Ibu ya, kalau kita berbicara tentang optimisme dan efikasi diri. Tentu saja pemirsa di luar sana mungkin belum benar-benar paham apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Woro ya. Jadi optimisme akan menjadi baik atau tinggi apabila efikasi diri tinggi, dan begitu pula sebaliknya Ibu ya. Betul. Jadi ketika efikasi diri tinggi rendah, maka anak atau siswa itu tidak memiliki optimisme dalam mengerjakan pembelajarannya. Betul. Nah, semakin menarik ini Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa ketika orang tua menemani dengan memotivasi anak, siswa atau mahasiswa, maka tentu saja akan mempengaruhi efikasi dan mempengaruhi optimisme dari anak itu sendiri. Benar ya Ibu ya? Betul Pak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana ketika orang tua, begitu pula guru, dosen, pernah apa tidak mengalami sampai cemas. Tadi kan kita melihat dari sisi siswa atau mahasiswa, bagaimana dari sisi orang tua atau guru, mahasiswa dengan perubahan seperti ini pernah mencapai atau pernah memiliki dampak psikologis seperti cemas, bahkan stres ketika menghadapi siswanya atau menghadapi anaknya, apalagi dalam kondisi seperti ini Bu. Dipersilakan ya. Seperti contoh kasus saya tadi itu. Oh Pak. iya Bu, silakan. Itu pastinya pada masa kandasi itu banyak Pak. Kenapa saya bilang banyak? Karena kebetulan saya bekerja sebagai konselor juga. Jadi ternyata kasus-kasus yang datang itu banyak karena dampak daripada online learning ini, gitu ya. Jadi mereka masih belum bisa beradaptasi, belum ada usaha mereka untuk bagaimana menyiasati kondisi yang penuh perubahan ini, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi banyak guru pun demikian, guru pun macam-macam ya Pak gurunya. Ada guru yang sudah untuk pembuatan teknologinya sudah bagus, tapi ada beberapa guru yang mungkin kemampuannya masih rendah, dan ini yang harus ditingkatkan belajarannya supaya tidak muncul. Pastinya dong Pak, kalau kita online learning kemudian kita ngajar ya misalnya, kemudian kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ini, padahal dia ingin menampilkan ini dan itu dan sebagainya, tapi dia belum bisa, itu kan muncul kecemasan. Akan muncul kecemasan. Justru kalau saya boleh menyampaikan, silakan, justru bahwa karena self efikasi itu asalnya itu dari yang pertama adalah karena pengalaman keberhasilan Pak. Pengalaman keberhasilan. Jadi bila seseorang itu pernah mengalami suatu pengalaman keberhasilan, baik itu kecil maupun besar, dan mereka untuk mencapai keberhasilan itu dengan kerja keras, ya tidak instan maksudnya, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan efikasi diri yang tinggi. Tuh. Jadi keberhasilan. Nah, justru saya sarankan dengan adanya perubahan-perubahan sekarang yang terjadi ini, itu bisa buat melatih. Nah, melatih bagaimana kita harus berusaha keras untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kondisi yang sekarang ini kita buat untuk latihan meningkatkan efikasi diri. Karena efikasi diri itu berasal dari usaha yang keras untuk mencapai tujuan. Usaha yang keras untuk menghadapi berbagai macam perubahan, berbagai macam masalah. Sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya. Jadi begitu Pak. Jadi kesempatan nih justru tetap semangat untuk terus belajar, meningkatkan potensi diri kita ya secara fisik maupun psikis pastinya gitu ya. Iya. Dan ini tidak hanya dalam masalah-masalah akademik Pak. Dari masalah non akademik ya, masalah non akademik. Kenapa saya bilang begitu? Karena masalah-masalah non akademik akan mempengaruhi masalah-masalah akademiknya. Ya, jadi orang-orang yang memiliki self efikasi tinggi nih, itu akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah apapun untuk mencapai tujuannya. Jadi sesuai dengan tujuannya apa? Oh, tujuannya saya tahun sekian harus sudah lulus kuliah misalnya. Atau kalau bagi saya harus bisa masuk sekolah A, sekolah B, saya harus bisa menjadi seorang cita-citanya yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, untuk mencapai itu dibutuhkan usaha-usaha yang
keras. Nah ini kalau untuk anak-anak orang tua yang mendampingi. Jadi kembali lagi ke yang tadi, orang tua tidak boleh memberikan secara instan. Jadi menstimulasi anak supaya dia mau berusaha keras, mau mencapai usahanya dengan usahanya, mau mencapai prestasi dengan usahanya sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh ada ini Pak teori modeling, siapa itu Pak yang modeling itu Bandura ya Pak ya, yang kebetulan kemarin baru meninggal nih Pak. Ya. Tokoh Bandura itu teori modeling. Modeling ya betul. Di samping tadi keberhasilan yang menjadi pokok itu adalah keberhasilan orang lain, yaitu dengan modeling tadi. Modeling, siapa yang menjadi modeling? Ya? Jadi pengalaman sukses orang lain itu bisa meningkatkan self-efficacy. Self-efficacy. Ya. Jadi apa sih kiat-kiatnya orang itu? Apa sih dan sebagainya? Ya. Itu bisa memunculkan. Itu yang kedua, untuk meningkatkan efikasi sehingga kita bisa mencapai optimisme tadi, ya Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah persuasi verbal. Persuasi verbal ya Pak ya. Jadi kita bisa memotivasi anak, mahasiswa, orang tua sharing. Nah, kalau misalnya di sini ada yang pemirsa mungkin yang butuh sharing-sharing masalah motivasi kayak self-efficacy, optimisme, itu bisa datang ke Universitas Wisnuwardana ya. Kita punya lembaga psikologi terapan nih. Ya. Jadi kita boleh sharing, apapun kita boleh sharing di situ. Siap. Bagaimana menghadapi perubahan ini Bu, anak saya kok seperti ini dan sebagainya. Boleh silakan, kami siap membantu. Kami siap menampung sharing-sharingnya gitu ya. Menampung masalah-masalahnya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ada 3 tadi Pak ya, sudah ya. Pengalaman keberhasilan, kemudian modeling. Ya, modeling verbal persuasif. Kemudian yang keempat adalah seleksi. Orang-orang yang memiliki self-efficacy tinggi itu biasanya mampu menyeleksi mana yang merupakan hambatan bagi kita, mana yang tidak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang menjadi hambatan kita hadapi. Kalau kita tidak bisa, si anak ini akan mencari solusinya. Jadi dia tidak berhenti di depan hadapan ini, di depan halangan ini Pak. Dia akan menerjang dengan berbagai cara, misalnya konsultasi lah, sharing dengan orang tua atau si teman dan sebagainya untuk memecahkan masalah-masalah ini. Jadi usahanya keras sekali. Nah, dengan tahu seperti itu, mungkin para orang tua juga guru bisa menggunakan hal-hal tersebut ya, menggunakan hal-hal tersebut untuk menstimulasi anak untuk memiliki efikasi diri yang tinggi sehingga tercapai optimis, akan bisa menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, biasanya satu lagi Pak mungkin yang perlu saya sampaikan, biasanya orang-orang yang kalau tadi efikasi diri ya, orang-orang yang optimis itu biasanya kalau menghadapi masalah itu dia merasa bahwa ini adalah sementara. Masalah ini sementara. Untuk sementara. Jadi kayak pandemi dan sebagainya itu dia sementara. Dia punya harapan untuk bahwa suatu saat. Tetapi di sisi lain juga ciri-ciri orang yang memiliki optimis ini, dia akan merubah apa yang bisa dirubah dan beradaptasi dengan apa yang tidak bisa dirubah. Itu orang yang optimis. Merubah apa yang bisa dirubah dan beradaptasi dengan apa yang tidak bisa dirubah. Betul, Pak Alvin. Iya, mungkin Pak Alvin bisa melihat itu di sekitar kita banyak sekali ya permasalahan yang ada hubungannya dengan optimisme, dengan self-efficacy gitu ya. Itu banyak sekali apa dampak-dampaknya seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kalau menghadapi masalah mandek ya, sudah berhenti di situ, tidak bisa melanjutkan, muncullah stres, prokrastinasi ya Pak ya. Macem-macem sampai depresi itu. Nah, ini yang membuat saya sebagai konselor juga turut prihatin melihat semakin banyak permasalahan, semakin banyak kasus yang ada gitu datang ya. Kasusnya kompleks ya Bu ya. Sekali. Sebenarnya masalahnya bisa dari yang kebanyakan masalah itu dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Itu yang banyak terjadi gitu. Apapun, kalau sekarang kita membicarakan di bidang pendidikan ya, pendidikan udah luas, belum di bidang keluarga, perkawinan Pak Alvin, itu banyak sekali yang itu semakin kompleks lagi semakin kompleks masalahnya. Jadi melebar dari yang satu ini, sumbernya satu ini aja, tapi masalahnya bisa bermacam-macam. Nah, makanya itu kita dituntut untuk memiliki optimisme dan self-efficacy yang tinggi untuk menghadapi apapun masalahnya. Oke Ibu, menarik sekali penjelasan Ibu ya.
sehubungan dengan optimisme dan efikasi diri. Betul, Pak Alvin. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang optimisme dan efikasi diri yang harus dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa. Betul. Begitu pula dengan optimisme dan efikasi diri tentu saja harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, dan orang tua ya Bu ya. Betul. Semakin menarik ini Bu. Anak di rumah itu dengan mengikuti pembelajaran dari Ini curhat rumah. ini Pak Alvin ya? Anak di rumah ini curhat ya? Tidak, bukan ya Pak? Ya, silakan Pak, Ini silakan. Realitas Oh, Ibu. realitas. Jadi fenomena yang terjadi di Fenomena yang masyarakat. terjadi. Ya. Jadi ketika anak belajar dari rumah, ketika misalkan ya Ibu ya, ketika anak sudah punya optimisme dan efikasi diri seperti disampaikan oleh Ibu tadi, dan begitu pula orang tua misalkan sudah memiliki efikasi diri, kemudian memiliki optimisme yang mempengaruhi orang tua untuk memotivasi anak untuk belajar. Betul. Nah, sedangkan di rumah, di mana tempat tinggal anak yang belajar dan orang tua, tentu saja masih ada saudara-saudaranya yang lain. Betul. Bagaimana Ibu? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah ada interaksi antara anak yang belajar dari rumah dengan saudara-saudaranya yang mungkin saja juga mengalami pembelajaran yang sama atau bisa mempengaruhi si anak tersebut sehingga bisa berdampak kepada optimisme dan efikasi diri tadi. Ya, betul Pak. Ini kondisi rumah ya, kondisi rumah ya. Karena pembelajarannya daring, sehingga kita akan lebih banyak di rumah pastinya, dan kita akan selalu berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Sekali. Dan di sini juga akan banyak memunculkan masalah ini, Pak Alvin ya. Ya balik ke kasus saya tadi yang biasanya tidak tahu kejelekannya anak mungkin, atau kebiasaan anak jadi tahu. Adik dan kakak yang biasanya misalnya laptopnya hanya satu nih, ya, hanya satu, menjadi rebutan ya. Nah, itu menjadi rebutan. Nah, itu saran saya, ciptakan dulu, siapkan dulu kondisi rumah yang kondusif ya. Yang kondusif bagaimana? Apakah biasanya kan ada nih, nggak harus tatap muka secara daring terus nih. Ya. Jadi bisa tugas, oke, yang satu ngerjain tugas dulu bisa pakai HP, satunya pakai laptop. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti itu yang harus sudah disiapkan memang di rumah. Jadi lingkungan rumah harus dibuat sedemikian rupa sehingga hubungan antar anggota keluarga juga masih harmonis. Ya. Karena ini memang riskan sekali, Pak. Biasanya si adik ini ngumpul nih, rebutan dan sebagainya, hal-hal kecil sudah bisa menjadi masalah. Ya, apalagi gitu ya. Masalah besar ya akan Betul. semakin Nah, kompleks. kalau orang tuanya optimis nih, memiliki self efikasi yang tinggi, maka dia yakin kondisi ini pasti bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi nih. Ayo kita cari cara. Pasti muncul banyak solusi nih Pak Alvin. Nanti dari orang tuanya itu muncul banyak solusi. Menarik nih Bu, solusinya apa saja Bu? Ya, antara lain solusinya yaitu mengatur jadwal. Jadi mata pelajaran anak-anaknya gimana nih? Nah, otomatis kan harus. Kemudian lingkungan yang kondusif, misalnya masih punya adik kecil, berarti jam-jam belajar si adik mau diajak ke kamar dulu untuk bermain di kamar sama si mbak atau gimana dan sebagainya. Jadi mulai pengaturan seperti itu. Kemudian quality time tetap dijaga, makan siang deh dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Alvin yang bisa saya sampaikan. Jadi semuanya masih bisa diatasi. Semua masalah selalu ada solusinya Pak Alvin. Yang penting semua masalah semangat, pasti ada solusinya ya. Menghadapi masalah. Apalagi memiliki optimisme dan efikasi diri ya Bu. Betul, yang tinggi. Ya, menarik sekali Ibu diskusi saya sama Ibu ya. Oke Ibu, pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Terakhir ini Pak ya? Ya, sudah terakhir ini Bu ya. Mohon maaf Ibu. Masih kurang rasanya Pak kita ngobrolnya. Nanti kita ngobrol lagi setelah ini. Siap Pak, siap. Menarik sekali tentang efikasi diri dan optimisme. Betul. Yang mau saya tanyakan adalah, apa manfaat yang bisa didapat Ibu bagi siswa, mahasiswa, dan guru maupun dosen ketika memiliki efikasi diri dan optimisme dalam menghadapi perubahan online learning ini? Ya, silakan Ibu. Jadi dengan kita memiliki optimisme dan self efikasi ini, yang pertama sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi prestasi seorang anak yang optimis itu akan lebih tinggi dibanding justru kemampuan sesungguhnya.
ya. Dibanding kemampuan sesungguhnya itu lebih tinggi daripada anak-anak yang pesimis, gitu ya. Karena anak-anak yang pesimis itu justru kemampuannya atau potensinya ada di bawah prestasinya, gitu. Harusnya dia bisa mencapai itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak yang memiliki self efficacy yang tinggi juga, itu memiliki keyakinan untuk bisa mengelola tugas-tugas dengan baik. Mengelola tugas-tugas dengan baik, dan secara emosi mereka lebih mampu menghadapi permasalahan dan mengelola emosinya juga, sehingga emosi positif ya Ibu ya. Emosi positif ya. Jadi mengelola emosi yang negatif Pak, maksudnya di sini. Jadi lebih mampu mengelola emosi baik positif maupun negatif ya. Nah, itu maksudnya positif maupun negatif, sehingga meminimalisir stres, ya, kecemasan sampai depresi kayak gitu, itu minimalisir. Kemudian yang berikutnya, anak-anak yang memiliki efikasi yang tinggi itu partisipatif anaknya Pak. Ya. Jadi mereka mudah diajak kerjasama, ya. Mereka memiliki mudah membantu orang lain. Kemudian dalam menghadapi tugas mereka selalu semangat, yakin pasti bisa, dan bisa juga memotivasi teman-temannya, justru bisa memotivasi orang tuanya ini. Bagi guru dan sebagainya juga bisa akhirnya memotivasi anaknya, anak didiknya, ya gitu. Itu adalah optimisme dan self efficacy yang tinggi, ya. Harus tinggi Bu ya. Mari kita semangat ya untuk membentuk optimisme dan self-efficacy. Apalagi kondisinya sekarang seperti ini, jadi harus selalu sehat, kuat, semangat, dan jangan lupa bahagia Pak. Bahagia Bu ya. Bahagia. Kalau self-efficacy kita tinggi, stres minim kan Pak? Stres pasti ada kan, minim. Otomatis bahagianya semakin banyak ya, istilahnya kemungkinan untuk bahagia semakin lebar gitu ya. Semakin mudah kita capai kebahagiaan. Betul sekali. Ya. Oke, sangat menarik ketika siswa, mahasiswa maupun guru, dosen dan orang tua ketika memiliki efikasi diri yang tinggi dan optimisme yang tinggi, maka banyak sekali manfaat yang bisa didapat ya Bu ya. Betul. Salah satunya adalah manfaat untuk dirinya tentunya, dan juga manfaat untuk orang lain, orang tua, saudara-saudaranya, dan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian satu lagi, jangan lupa Pak Alvin, kalau misalnya ada yang perlu disaringkan, ada yang perlu diapakan, kita kan punya lembaga psikologi terapan nih. Jangan lupa, itu mungkin kita bisa membantu. Terima kasih untuk mencapai optimisme itu nanti kita bisa masukannya. Oke, jadi ketika kita memiliki efikasi diri yang tinggi dan optimisme yang tinggi, maka banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari siswa. Tentunya bisa meningkatkan motivasi dan prestasi pelajarnya. Kemudian mungkin bagi guru, orang tua bisa meningkatkan emosi, bisa mengelola emosi negatif menjadi positif. Tentunya ya Bu ya. Kemudian ketika optimisme yang positif, yang tinggi, dan efikasi diri yang tinggi, maka tentu saja manfaat berikutnya seperti yang tadi disampaikan Bu Woro adalah bahagia. Itu adalah tujuan dari bahagia dan semangat. Efikasi diri yang tinggi dan optimisme yang tinggi adalah bahagia. Sudah dijelaskan oleh Ibu, dan ada masukan dari Ibu tadi bahwasanya di Fakultas Psikologi memiliki wadah untuk menampung biro konseling ya Bu ya, Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana. Universitas Wisnuwardana Malang memiliki biro konseling dalam menerima dan menanggapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan efikasi diri dan optimisme, dan juga masalah-masalah lain tentu ya Bu. Betul. Demikian bincang-bincang santai kali ini. Semoga apa yang dibicarakan dengan narasumber kita kali ini bisa mengedukasi kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja tujuannya adalah untuk bahagia ya Ibu ya. Kepada semua pemirsa dan siapapun
yang ada di luar sana. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan tentu saja share. Terima kasih kepada Ibu Sri Wiworo selaku narasumber dan kepada semua Universitas Wisnuwardana Malang yang sudah berkesempatan untuk menyiapkan wadah podcast ini. Akhir kata, sampai ketemu Ibu dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Aldi.